Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dunsana Kepo Sumber. Kembali lagi bersama Riani di podcast Info Sumber TV. Kita udah sering banget nih ngobrolin soal karya, kebudayaan, sama semua hal yang membentuk cara berpikir kita hari ini ya, Dunsana Kepo Sumber. Dan kali ini, Riani senang banget bisa akhirnya ngobrol sama salah satu sosok yang menurut Riani itu nggak pernah main aman dalam tulisan-tulisannya. Beliau adalah seorang penulis cerpen, jurnalis, dan juga seorang penggerak literasi di Sumatera Barat. Kita sapa langsung, selamat datang Om Yusri Zakawe. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Sumbar. Dari mana Om tadi Om? Saya dari rumah ya, Dari menyiapkan rumah. diri untuk Info Sumbar dari pagi. Mantap banget. Tapi sebelum itu kita berkenalan dulu nih sama Dunsana Ya. Kepo Sumber. Kalau Riani tadi udah sempat dikasih tahu a brief about Om Yusri Zakawe, tapi kita mulai dari yang paling dasar dulu nih Om. Kadang kan kita ketemu orang awam gitu kan. Kalau Om sendiri memperkenalkan diri Om kepada orang lain itu seperti apa? Oh ya, kalau saya perkenalkan diri saya, kalau dalam kaitan dengan aktivitas saya 10 tahun terakhir, saya memperkenalkan diri saya ya lebih kepada sebagai pegiat sosial keliterasian. Di mana gerakan saya pada mungkin 15 tahun terakhir itu pada gerakan literasi yang tidak melulu soal gerakan membaca dan menulis, tapi bagaimana ada kantong-kantong literasi, ada tempat-tempat orang mengupayakan dirinya menambah ilmu pengetahuannya dari berbagai sumber. Apakah itu dari membaca, dari berdiskusi, dari menonton YouTube, konten pilihan. Dan saya juga menjadi redaktur budaya Harian Padang Epres dari 2005 sampai 2020. Dan juga dikenal sebelumnya ya, lebih kepada seorang penulis cerpen atau cerpenis atau sastrawan Sumatera Barat. Tapi pada akhir-akhir ini fokus saya pada keliterasian. Keliterasian, oke baik, menarik juga nih Dunsana Kepo Sumber ya. Karena memang lebih baik kita mengenal orang dari profesinya ya, kemudian Ya. baru nanti diikuti sama isi kepala dan isi hatinya. Salah satu hal yang menarik lagi nih dari Om Yusri Zakawe adalah seorang pegiat literasi tadi ya. Sekarang kita masuk ke ranah literasi nih Om. Hari ini kata literasi kayaknya sering banget dipakai di mana-mana gitu ya, bahkan kadang kerasa jadi slogan. Tapi dari kacamata Om KW sendiri, literasi itu sebenarnya apa sih Om? Kalau literasi itu sebenarnya saya lebih menegaskan, mengatakan secara sederhana bahwa bagaimana setiap kita ya mengupayakan diri dan bertanggung jawab pada diri untuk berilmu pengetahuan. Berilmu pengetahuan ini tidak lagi memahami literasi sebagai aktivitas membaca dan menulis, tetapi adalah bagaimana memberi energi intelektual atau pengetahuan yang luas dari diri kita yang mungkin saja melalui membaca, melalui menulis, melalui berdiskusi, menonton YouTube, atau dari hal-hal yang kita yakini aktivitas tersebut menambah kita pada pengetahuan-pengetahuan baru yang bermanfaat pada pengembangan pengetahuan yang mungkin menginspirasi orang lain. Nah, pada sisi lain, literasi itu adalah upaya bagaimana intelektualitas kita tetap terjaga sebagai manusia. Apalagi di zaman era digital ini, tingkat keliterasian kita katanya lebih menurun. Ya. Dan kata literasi itu cenderung jadi alat bagi orang yang juga tidak menggemar literasi, bahwa dia berkata, inilah akibat literasi masyarakat yang menurun. Nah, kalau ada masalah-masalah tingkat literasi masyarakat yang menurun, tapi tidak mengupayakan. Nah, jadi literasi itu adalah menjadi manusia, upaya menjadi manusia yang literat. Literat itu adalah berilmu pengetahuan luas. Jadi bukan Dunsana Kepo Sumber, jadi bukan literasi itu bukan cuma perihal baca tulis ya Om Ya, sebenarnya. ya. Jadi juga tentang literat, ilmu yang pokoknya yang membentuk cara kita memandang hidup dan juga mengambil Ya, sikap betul. nih. Menurut Abang sendiri, menurut Om sendiri, jadi Abang kan gitu. Jadi menurut Ya, Om ya. sendiri nih, Ya. peran paling penting dari literasi dalam membentuk daya kritis masyarakat, terutama di Sumatera Barat itu polanya seperti apa Om? Sebenarnya mulai saja dari hal yang sangat sederhana. Membaca buku. Ya, membaca mungkin tidak membaca buku saja, membaca
konten-konten yang bermuatan ilmu pengetahuan dan wawasan-wawasan baru, yang wawasan baru, pengetahuan baru itu justru bisa kita ketahui kalau tingkat literasi kita lebih tinggi membaca. Ya, nggak mungkin kita menjadi kritis kalau pengetahuan kita tidak ada. Kita mengkritisi tentang kebijakan pemerintah, tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran HAM, dengan pelanggaran lingkungan. Kalau tingkat literasi kita, pengetahuan kita terhadap apa yang akan kita kritisi itu rendah. Nah, inilah yang banyak terjadi. Kita justru dibohongi oleh mereka yang melanggar HAM, mereka yang melanggar lingkungan, oleh mereka yang melanggar membuat kebijakan seenaknya, karena kita tidak punya argumentasi yang pijakannya adalah pengetahuan untuk mengkritisi sesuatu yang menurut kita itu merusak nilai-nilai, melanggar etika dan sebagainya. Jadi pengetahuan itu kuncinya menurut saya. Oke, baik. Om sudah berapa tahun di bidang ini? Saya mungkin ya kalau hitung literasinya itu mungkin ya lebih dari 25 tahun lah. Lebih dari 25 tahun nih, dari 25 tahun nih Om. Ada nggak momen di mana Om merasa kayaknya benar-benar literasi warga Sumatera Barat khususnya itu tuh benar-benar perlu diselamatkan? Saya tidak ingin mengatakan benar-benar menyelamatkan. Saya tidak ingin mengutuk kegelapan. Tapi saya ingin mencari cahaya. Sekecil-kecilnya, dia bisa menerangkan hal, memberi cahaya lingkungan gelap di sekitar kita. Artinya apa? Saya hanya melakukan hal kecil yang mungkin bisa menyelamatkan sedikit orang. Minimal menyelamatkan diri saya dari kebodohan itu. Misalnya saya membangun taman bacaan masyarakat, ya, sebagaimana di UKAC, mengajak anak-anak mengenal buku, mengajak anak-anak dan remaja mengenal kebudayaannya, mengajak anak-anak mengenal adat dan istiadatnya, adabnya, attitude-nya, dan segala macamnya. Itu kan langkah kecil. Nah, kita selalu berpikir hal besar dengan cara kecil. Tapi kalau berpikir hal kecil dengan cara besar dan bermakna, menurut saya itu adalah solusi. Jadi tidak mampu kita berpikir bagaimana menyelamatkan, tapi kita menjadi cahaya kecil yang mungkin makin lama makin berpendar ya, karena dilakukan secara konsistensi dan ketulusan bersama teman-teman lainnya. Oke, Abang berarti aktif di komunitas tadi ya, Abang bilang, Om. Ya. Lanjut. Ya, Om kan aktif tadi di komunitas literasi tuh, kayak aku Bukit AC, terus hari aku tuh sempat searching juga ada di Sanggar Pelangi, komunitas Padang Membaca. Itu tuh adalah komunitas kalau bisa dibilang swadaya ya, maksudnya digerakkan oleh pegiat-pegiat literasi lainnya untuk memberikan bacaan bagi anak-anak di sebuah kampung atau di komunitas. Kenapa Om mau sibuk-sibuk melakukan hal itu? Di mana peran pemerintah pada saat itu, Om? Kenapa harus Om yang turun di situ? Ya, kita tidak dalam rangka minta bantuan pemerintah. Kita membantu pemerintah. Pemerintah itu lemah. Jadi kita bantu dalam gerakan literasinya. Karena banyak juga orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintahan kita, itu tingkat keliterasiannya juga rendah. Ya. Artinya apa? Artinya ya kita sama-sama ke Sumbar tuh ngingatin lah. Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur, ayo dong bikin gerakan keluarga membaca. Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Bupati bersama keluarga berkunjung ke perpustakaan, berkunjung ke taman baca, anggarkan bantu mereka-mereka yang bikin taman bacaan di kampung-kampung dengan biaya sendiri, anggarkan bantuan untuk beli buku baru. Nah sekarang untung ya ada beberapa taman bacaan mendapat bantuan dari Perpusnas 1000 buku. Itu luar biasa itu pemerintah ya. Itu dari pemerintah pusat gitu. Saya bicara konteksnya adalah pemerintah lokal, daerah ya. Tapi sejauh ini pemerintah daerah cukup membantu apa tidak, Om? Enggak ada membantu. Tapi melalui mereka mungkin ya. Tapi mereka memprogram khusus memperjuangkan bahwa taman bacaan masyarakat yang dikelola oleh para relawan di kabupaten, di daerah-daerah pelosok, di kampung-kampung itu berjuang sendiri. Taman bacaan mereka itu pada mulanya rame, sudah itu tidak rame lagi. Kenapa? Karena koleksi buku mereka udah nggak ada lagi, nggak punya duit beli bukunya. Nah paling parahnya kalau kita ngomong sama mereka nanti ada bilang sekarang era digital, baca pakai HP, mana mungkin dia baca di HP, dia terjebak ke Facebooknya, terjebak dia ke Instagramnya, terjebak dia ke TikToknya.
Tapi buku fisik tetap buku menarik. fisik tetap menarik, bener-bener. Iya bener juga sih ternyata. Situ ya PR kita ya, dan senangnya bersumber ya. Alasannya, kan sekarang udah digital, bisa buka buku di sini. Bisa buka buku di sini, tapi tidak juga buku fisik lebih menarik. Om, selama puluhan tahun Om di dunia literasi, terus juga bergelut di komunitasnya, apa yang masih jadi PR besar bagi Om? Terutama di komunitas sendiri. Kalau saya sudah sampai bukan pada tahap PR lagi, karena saya dalam mengerjakan PR. Gitu. Oke. Ya, ya, yang saya lakukan itu adalah menuntaskan PR-PR ya. Jadi saya tidak bikin PR baru lagi, tapi saya melakukannya itu adalah bersama teman-teman muda ya, teman-teman berpikir, teman-teman berkegiatan, teman-teman berliterasi yang pada mereka lah saya merasa kuat bahwa gerakan literasi ini akan tetap ada secara sunyi ya, dan akan bernilai. Sekarang di Sumatera Barat ini sudah ada udah lama ya, forum Taman Bacaan Masyarakat. Nah, itu anggotanya kalau dihitung-hitung ya udah ada 50 sampai 100-an lah. Gitu. Di mana, Bes? Di Sumatera Barat. Dulu ketuanya saya sampai 2020, sekarang ketuanya Hasan di Bukit Tinggi, ketuanya sekarang. Nah, di kabupaten kota itu ada forum taman bacaan dan ada ketuanya. Dan mereka itu bergerak secara swadaya. Nah, secara swadaya, kadang buka di hari Minggu, kadang ada yang buka rutin. Nah, kendala mereka itu adalah buku. Nah, jadi maka itu saya katakan bahwa kenapa tidak ada program misalnya orang mau jadi wali kota, jadi bupati, kepala daerah itu, jika saya terpilih, saya akan adakan 1 juta buku di Sumatera Barat. Saya akan bikin pustaka masjid, saya akan bikin, nggak ada kan? Belum ada sih, karena fokusnya ke infrastruktur semua kan. Nah, kalau dia bilang itu belum tentu juga dipilih oleh masyarakat, karena masyarakatnya juga tidak dalam gerakan literasi gitu. Tapi janji politik itu kan tidak mesti membuat kita terpilih. Tapi janji politik itu adalah sebuah filosofi bagaimana, apakah disukai atau tidak sukai, tapi dia kemaslahatannya tinggi. Dia menyelamatkan generasi masa depan. Indonesia masa depan itu adalah mereka yang pada hari ini SD, SMP, yang mestinya di rumah mereka banyak buku-buku. Yang mestinya di lingkungan sekitar mereka ada perpustakaan yang koleksinya buku bagus. Yang mestinya ketika mereka punya wali kotanya mengajak mereka ke perpustakaan. Mengajak mereka membeli buku. Itu kan yang namanya kebijakan dan kearifan. Kalau mau masyarakatnya pintar, pemerintahnya juga harus pintar dulu. Ya jangan disalahkan masyarakatnya. Tidak boleh salahin masyarakat apa-apa ya, dan senang bersumbernya. Tapi Om, tadi Om bilang swadaya terus kan, koleksi buku dari pemerintah juga minim. Itu berarti koleksi bukunya dari para penggeraknya sendiri yang memberikan? Oh, kalau di Taman Bacaan itu, koleksi bukunya dari sumbangan orang. Oh, iya, dari semua relawan. Ya. Ada juga dari pemerintah, kerjanya kita apresiasi ya, kayak perpustakaan keliling. Dia mengantarkan buku ke Taman Bacaan. Tapi yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah itu adalah bagaimana gerakan membaca ini adalah sebagai sesuatu yang penting di era digital ini yang disesuaikan dengan nafas zamannya. Misalnya bagaimana kalau pemerintah itu tahu banyak taman bacaan di kotanya atau di kabupatennya, maka dia akan mensupportnya dengan memberi buku yang lebih banyak, mendukung programnya, menganggarkan bagaimana di kampung-kampung di nagari itu taman baca yang disesuaikan dengan era digital. Artinya tidak lagi bagaimana membaca buku, tapi ada sebuah ruang tempat anak-anak kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Misalnya di taman baca itu, pustaka kampung itu adalah mereka belajar menjadi konten kreator, mereka belajar bagaimana mengedit video, mereka belajar bagaimana dari teks buku ke teks video, bagaimana sebuah karya sastra mereka ambil kutipannya atau mereka baca, mereka bikin film pendek dengan handphone mereka. Jadi menurut saya bahwa pada saat ini program untuk menjadikan masyarakat, terutama anak dan remajanya literat, itu adalah tanggung jawab bersama dan pemerintah harus hadir dalam itu.
Tapi Om dari tadi ngomong-ngomong tentang buku nih, Om kan cukup kritis juga ya. Pastinya cukup kritis ya, dan Sana Infosumber. Tapi aku penasaran nih, dari semua buku yang pernah Om baca, atau beberapa buku yang Om tulis, ada nggak satu buku yang menurut Om itu jadi titik balik Om sendiri, mengguncang cara berpikir bahwa oke, ideologi dalam buku ini harus saya tuangkan ke kehidupan saya dan merubah masyarakat gitu. Saya tidak mau bahwa satu buku yang menginspirasi saya, bahwa saya sebenarnya banyak menyukai buku, membaca. Ya, setidaknya bagaimana kita memahami pemikiran Bung Hatta, Agus Salim, Tan Malaka, dan tokoh-tokoh yang keberadaannya bisa kita telusuri pikiran-pikirannya melalui buku-buku mereka. Kalau rupanya ada Rasuna Said, misalnya kan, bagaimana kita memahami Hamka. Nah, sebenarnya kan banyak buku-buku yang bisa menginspirasi kita di setiap masa. Nah, ada bagaimana kita memahami Ki Hajar Dewantara, pikiran Soekarno, dan banyak loh buku-buku itu yang menggerakkan kita, mengubah pikiran kita. Bagaimana kita misalnya memahami cara baiknya Bung Hatta yang anti korupsi, Bung Hatta yang mencintai buku, pemikiran Tan Malaka. Nah, itu makin lama itu berjarak dengan generasi hari ini. Kenapa? Karena mereka tidak lagi berada di perpustakaan. Karena mereka tidak lagi berada di keinginan untuk membaca buku. Karena tidak lagi mereka berada di sekolah yang guru mereka mengatakan bahwa membaca itu penting. Bahwa kamu harus belajar dari Hatta, bahwa kamu harus belajar dari Hamka, bahwa kamu harus belajar dari Gus Salim. Tidak ada lagi yang mengatakan itu, bahwa kamu juga harus memahami pikiran-pikiran Tan Malaka. Kamu juga harus memahami apa itu Kartini, ya, habis gelap terbit terang, surat-surat itu bagaimana? Kan tidak ada anjuran seperti itu. Nah, ketika mereka melihat TikTok, mereka melihat konten-konten yang sesungguhnya tidak membuat mereka makin intelek. Nah, inilah yang dikatakan bahwa konten-konten mereka lihat di media sosial yang membuat otak mereka menjadi lemah, pembusukan yang brain rot tadi. Brain rot, ya. Kemudian ada popcorn brain. Bagaimana mereka belum selesai satu, mereka udah pindah. Benar. Jadi mereka tidak menuntaskan satu informasi dengan baik. Jadi kesimpulannya literasi itu adalah bagaimana kita mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa melihat dunia dengan lebih objektif dan lebih berpikir solusi. Ketika kita mengkritisi satu kebijakan pemerintah dan kita marah kita itu punya alasan, bukan sebagai kebencian. Nah, jadi sebagai bentuk dari adanya inginnya perubahan begitu ya Om ya. Tapi sejauh ini kan Om juga aktif menulis, membaca gitu ya. Tapi pernah nggak Om pernah nggak nulis tulisan yang justru itu bikin lega, tapi juga takut ya. Lega tapi juga takut, kayak mungkin takut ditolak atau takut jadi disalahpahami atau mungkin takut terlalu jujur. Kalau kita menulis dan tulisan saya sudah dipublikasi, artinya kita sudah siap ya. Artinya kita merasa puas, mungkin kita bisa menyampaikan pikiran kita. Kita merasa lega karena apa yang mengganjal dalam batin kita sudah kita ekspresikan. Nah, dan karena itu seorang penulis yang profesional, yang intelek itu dia berpikir ulang sebelum dia menayangkan tulisannya itu. Dan saya tidak suka misalnya tulisan itu ia menyampaikan kebenciannya kepada personalnya. Gitu. Oke. Ya, kalau kita tidak suka pada kebijakan wali kotanya, bukan karena pribadi wali kotanya gitu. Karena kebijakan. Karena dia sebagai wali kota kan kita yang gaji dia. Masa lu gaji orang lu nggak bisa minta macam-macam gitu. Ya kan? Tapi ada juga tuh kan Bapak nggak milih dia, kenapa Bapak ini? Nggak apa-apa, karena kita ikut gaji dia gitu. Iya, benar. Nah, artinya kalau kita menulis itu kita sudah mengekspresikan pikiran, gagasan, perasaan kita secara literat. Secara literat tadi itulah saya pikir ya, bahwa dia sudah melalui pertimbangan baik buruknya. Tapi sebaiknya seorang penulis itu tidak memulai sesuatu karena dia benci. Menulis sesuatu karena dia benci pada sosoknya. Tapi memulai sesuatu karena dia kecewa, misalnya seseorang pemimpin itu bisa melakukan
ABCD untuk kepentingan masyarakat, tapi dia tidak melakukannya. Padahal dia bisa. Tapi dia melakukan hal yang tidak butuh masyarakat kan, tapi karena itu efek politiknya lebih bagus untuk mereka. Nah, jadi kita menilainya lebih kepada ke situ. Bukan saya, oh dia bukan presiden pilihan saya, dia bukan wali kota pilihan saya, maka saya akan serang terus. Nggak boleh gitu. Kita lihat apa yang dia lakukan untuk masyarakat, terhadap sesuatu yang dia manahkan. Kalau dia berjanji 10, kalau ditepatinya 2, kita tanya kok 8 lagi dihilangin gitu. Kalau mau menjanji untuk satu kota Padang, kamu tepati cuma sepersekian, kok kenapa begitu gitu. Nah ketika dia memberi alasan dan alasannya logis, kita bisa juga menerima kan. Tapi ketika dia memberi alasan dia cari-cari, apalagi dia marah, itu kita akan melawan gitu. Tapi Om merasa nyaman gitu, maksudnya dengan kritikan yang jujur dan juga tajam itu, apakah Om sebagai penggiat literasi dan juga seorang jurnalis merasa nyaman? Karena kan ada intervensi Om kadang kalau kita melawan pemerintah. Itu saya katakan bahwa kalau kita melakukannya adalah untuk kebaikan, kita nyaman. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena benci, kita tetap tidak nyaman. Merasa gelisah, ya benci pada siapapun lah gitu. Nah, jadi saya selama ini merasa nyaman aja. Nggak ada ya kalau paling-paling kalau kita ngomong ini nanti ada yang pendukungnya maki kita, chat kita, komen yang macam-macam. Itu kan hal wajar juga. Dia mungkin cara dia mengekspresikan kemarahan seperti itu. Cara dia mengekspresikan kecerdasannya seperti itu. Ya kita maklumin aja. Dimaklumi saja. Ya. Tapi bagi Om masih sehat nggak ruang bagi jurnalisme sekarang? Maksudnya masih sehat nggak ruangannya buat orang-orang yang kritis seperti Om? Sekarang kan saya, ya tergantung juga. Saya nggak, karena juga nggak ada yang kritis kita lihat kan. Kalau di Sumatera Barat kita lihat. Kalau di Sumber sih masih belum ya Bang. Kita lihat Sumbar ya. Kalau kita kan kalau saya kritis, dia gabung hilang kritis. Ini ya begitu. Ya, kekritisan itu memang saya kan sekarang sebenarnya pemerintahan kita di Sumatera Barat ini butuh kritik penulis yang tajam, jurnalisme yang tajam, ya sehingga apa? Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah kekuasaan itu tidak berjalan dengan mengatakan bahwa penulis sudah tidak ada, bahwa jurnalis sudah tidak ada. Kalau media ada, ya kasihlah kerjasama iklan gitu. Jadi itu sangat berbahaya ketika kekuasaan menafsir jurnalis mengkritiknya karena dia tidak dikasih iklan. Itu sangat berbahaya. Ya. Nah, maka itu tidak dikasih iklan mestinya penulis, jurnalis dia tetap mengkritisi. Karena memang kan juga ada yang sangat asumsi yang dibilang sekarang tidak ada yang mengkritisi lagi karena sudah diajak kerjasama gitu. Nah, ini menurut saya sangat berbahaya. Tapi tentu dalam hal asumsi negatif itu banyak juga jurnalis kita, penulis kita yang kritis ya. Cuma tulisan-tulisan kritis ini sayangnya tidak menyebar. Banyak loh jurnalis yang masih mengkritisi kebijakan tapi tidak menyebar, kalah oleh konten-konten receh itu. Karena orang lebih suka sesuatu yang menghibur dibandingkan sesuatu yang mengelaborate orang gitu ya. Bener-bener. Tapi pernah nggak Om ngerasa Om sudah menerbitkan tulisan ini yang mengkritisi pemerintah, tapi Om ngerasa sendiri dalam menyuarakan hal-hal tersebut karena itu nggak populer? Kalau ya memang setiap orang mungkin dia pernah ya kok saya melakukan ini tidak ada yang mendukung dengan pikiran-pikiran baru. Kok tulisan saya tidak menginspirasi orang menulis dan mengkritisi yang secara objektif itu bermasalah dengan mengkritisi tulisan yang lebih tajam lagi. Nah, paling yang seperti itu. Nah, karena itulah saya membuka selalu sanggar menulis itu. Ya, dekat Info Sumbar ini setiap minggu ada 10 anak yang masuk dalam kelas menulis pelangi rumah cerita kita. Dia cuma cukup untuk 10 orang saja karena 6 bulan itu mereka akan dididik wawasannya, kemampuan menulisnya, kemampuan public speakingnya, kemampuan berdebatnya. Jadi memang kelas menulis saya itu lebih kepada menjadikan mereka itu literat, bahwa
ketika mereka mengkritisi sesuatu, mereka harus siap mendapatkan sesuatu yang mungkin membuat mereka tidak nyaman. Tapi mereka diberi fondasi bahwa pengetahuanmu akan membuat kamu menyaring sesuatu hal yang akan melukai hati orang karena kamu menyerangnya adalah orangnya, gitu. Bukan pikirannya, bukan gagasannya, bukan kebijakannya, gitu. Nah, sedangkan begitu saja, orang masih banyak tersinggung ketika pikirannya dikritisi, gagasannya dikritisi. Nah, tetap siapapun yang dikritisi, tetap tidak nyaman. Tapi kecerdasan seseorang secara emosional itu kan beda-beda. Iya, jadi spesial sendiri nih menjawabnya karena bisa jadi aku sendiri adalah bagian dari anak-anak itu sebelumnya karena ada case-nya Om, maksudnya kita baca tulisan nih kan. Kita setuju dengan penulisnya, cuman POV kita sebagai anak muda nih atau istilahnya bibit-bibit baru ya dari Sumbernya takut karena ada intervensi gitu. Takut kayak nanti kalau saya mengikuti ini saya jadi apa namanya keluar koridor dari pergaulan atau gimana, dianggap terlalu kritis dan sebagainya macamnya. Ya, makin kritis menurut saya, makin cerdas kita, semakin intelek apa yang kita lakukan, kita semakin kesepian. Oke. Ya kita akan kehilangan teman, kita akan kehilangan ruang-ruang bersama yang selama itu kita tertawa. Tetapi kan bukankah Tuhan menyediakan sebuah ruang sunyi ketika kita melakukan pikiran kita dengan baik, hati kita dengan baik, untuk kita berkontemplasi selalu. Dan hingga kita menemukan 1-2 orang teman kita dari 1000 atau 100 orang yang hilang. Kan tidak masalah. Saya banyak hilang teman. Iya makanya. Maksudnya ketika kita menyuarakan sesuatu yang menurut kita jujur, pasti ada orang yang tidak menyukai itu. Nah, tantangannya kan di situ, Om. Ya sudah, ini ada dalam teman saya 2 nih, 3. Om, terakhir ya, buat anak-anak muda Sumatera Barat khususnya, yang hari ini mungkin mereka pengen jadi penulis atau pengen jadi jurnalis, tapi takut nih suaranya nggak didengar atau malah takut dianggap sok pintar. Pesan-pesan Om buat mereka. Ya, kepada kaum muda, Gen Z, harapan bangsa, ya. Jangan takut untuk menyuarakan pikiran, gagasan, dan hal-hal yang menurut kita itu tidak baik. Untuk itu, mulailah menguatkan hati dan pikiran atau mental kita dengan pengetahuan. Ya, jika kamu tidak suka membaca, paksa dirimu suka membaca buku. Jika kamu tidak punya anggaran membeli buku, paksa ayah ibumu atau tabung uangmu untuk ke toko buku minimal 1 kali sebulan atau per 3 bulan membeli 1 judul buku. Dan tontonlah podcast, konten-konten yang membuat pengetahuanmu bertambah, membuat hatimu menjadi luas. Jadi untuk kaum muda, kita bisa menyelamatkan hal-hal yang kita cemaskan pada masa depan, pada bangsa ini dengan cara baik kita, dengan langkah kecil kita untuk menjadi cerdas dan pengetahuan dan berattitude baik. Oke, baik. Terima kasih Om. Terima kasih banyak atas waktunya sudah mampir di Info Sumber. Ini dari tadi kita ngobrolnya bukan cuman hangat ya dan tentang Info Sumber ya, tapi juga penuh insight, tajam dan pastinya menohok sendiri untuk saya. Terima kasih sekali lagi untuk Om Yusrizal KW. Semoga banyak ya nantinya yang mendengar ini dapat insight juga dari obrolan ini. Oke, baik, dan sanak Info Sumber, segitu dulu obrolan kali ini. Jangan lupa ikuti Info Sumber di platform sosial media lainnya. Riani pamit, Om Yusrizal KW juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.